Halo Sobat Nusantara, selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan. Hari ini kita akan membahas topik menarik mengenai visualisasi bangsa dan bagaimana hal itu bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat bela negara. Bersama saya, Fendi Tiara Dia, jabatan saya perawat ahli pertama dari UPT Puskesmas Lahat Selatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat. Mungkin kita perkenalan dulu ya hari ini, dimulai dari Mbak Afifa, boleh? Oke, terima kasih buat Kak Feni. Perkenalkan, nama saya Afifa Nursari untuk jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama. Unit kerjanya saya di UPT Laboratorium Kesehatan Kabupaten Lahat. Oke, terima kasih Mbak Afifa. Selanjutnya Mbak Anissa. Oke, terima kasih Mbak Feni. Kenalkan semuanya, nama saya Anissa Sada. Jabatan saya sebagai penata kelola pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Saya berdinas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lahat. Terima kasih. Halo Mbak Anissa. Selanjutnya Pak Denny. Ya, terima kasih Kak. Izin perkenalkan, nama saya Denny Pratama untuk jabatan di Penata Keprotokolan di bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat. Oke, terima kasih Pak Denny. Yang terakhir Mbak Clara. Halo semuanya, perkenalkan saya Clara Sita. Saya dokter ahli pertama di Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D, Tanjung Tebat, Lahat. Salam kenal. Salam kenal Mbak Clara Sinta. Oke, langsung saja ya, kita hari ini akan membahas mengenai yang pertama itu konsep visualisasi bangsa. Nah, saya mau tanya dulu nih ke Mbak Afifa Nursari. Menurut Mbak Afifa sendiri, sebenarnya yang dimaksud dengan visualisasi bangsa itu apa sih, Mbak? Kalau menurut saya ya Kak Feni, secara sederhana visualisasi bangsa itu sendiri itu gambaran dari tentang Indonesia itu sendiri ya. Jadi siapa kita sebagai bangsa, nilai apa yang kita pegang, dan masa depan apa yang kita inginkan kayak gitu. Kalau dari teori kebangsaan itu sendiri, Benedict Anderson itu nyebutin kalau bangsa itu sebagai imagined community atau komunitas yang dibayangkan. Jadi di mana anggota bangsa itu merasa terikat satu sama lain dan memiliki persamaan. Jadi artinya meskipun kita itu enggak saling kenal, tapi kita merasa satu bangsa karena punya imajinasi yang kolektif tentang Indonesia kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Afifa. Jadi membayangkan bangsa ini ternyata sangat penting ya Mbak Afifa ya? Iya betul, sangat penting karena dari bayangan itulah sendiri muncul identitas, rasa memiliki, dan rasa cinta tanah air Kak Feni. Oke, terima kasih Mbak Afifa atas penjelasannya. Jadi, kalau kita sudah berbicara mengenai visualisasi Indonesia, berarti visualisasi Indonesia itu ada yang ideal ya. Nah, menurut Mbak Anissa nih, kalau begitu seperti apa visualisasi Indonesia yang ideal itu? Oke, terima kasih Mbak Feni. Jadi seperti apa visualisasi Indonesia yang ideal itu? Di sini kita bisa membayangkan Indonesia ke depannya mau bagaimana. Seperti damai dan toleran dalam keberagaman, adil bagi perempuan dan anak, birokrasinya bersih dan ASN-nya berintegritas. Kemudian kita juga bisa membayangkan bagaimana generasi mudanya itu kreatif dan berkarakter, alamnya lestari dan masyarakatnya sejahtera. Visualisasi ini pun juga sejalan dengan tujuan nasional kita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Seperti itu Mbak Feni. Oke, terima kasih Mbak Anissa atas penjelasannya. Nah, berdasarkan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Mbak Afifa dan Mbak Anissa, berarti visualisasi Indonesia itu berkaitan dengan teori bela negara ya. Nah, saya mau tanya sih sama Pak Denny nih, bagaimana sih Pak menurut Bapak visualisasi bangsa ini berkaitan dengan bela negara? Oke, terima kasih Kak. Kalau menurut saya itu di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bela negara itu didefinisikan sebagai
sikap dan perilaku warga negara yang dilandasi kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keyakinan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau secara akademik, itu ada 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama itu cinta tanah air, yang kedua itu kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga yaitu setia pada Pancasila, yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima yaitu kemampuan awal bela negara. Nah, terkait dengan visualisasi tadi, visualisasi bangsa ini berperan besar dalam nilai cinta tanah air. Kalau kita bisa membayangkan Indonesia yang kita cintai ini, kita akan terdorong untuk menjaganya, menjaga Indonesia dengan sepenuh hati kita. Begitu kan? Oke, terima kasih Pak Denny atas penjelasannya. Nah, kalau kita sudah berbicara mengenai visualisasi Indonesia dan teori bela negara itu sendiri, berarti visualisasi Indonesia itu juga berkaitan dengan visualisasi diri sebagai bagian dari bangsa. Menurut Ibu Clara Sinta, bagaimana peran individu dalam visualisasi bangsa ini? Baik, terima kasih Mbak Penny. Individu perlu memvisualisasikan dirinya sebagai bagian dari suatu bangsa. Nah, contohnya bagaimana? Yang pertama sebagai ASN. Nah, ASN yang melayani masyarakat harus dengan berintegritas tinggi. Artinya apa? Bekerja sesuai aturan dan SOP, jujur, taat aturan, netral, bertanggung jawab, dan berani menegakkan keadilan. Yang kedua, misal sebagai orang tua. Nah, orang tua harus jadi pelindung dan pengayom. Kemudian menjadi pendidik nilai dan karakter, serta menanamkan rasa nasionalisme pada anak. Kalau sebagai individu itu sendiri, bagaimana? Ya, individu harus sebagai representasi nilai bangsa. Contohnya bagaimana? Gotong royong dalam kehidupan sehari-hari, melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian kalau individu sebagai agen dialog dan persatuan, ya mereka harus penyampai suatu gagasan. Ya, individu harus menyampaikan gagasan, kemudian menjadi pendengar yang terbuka dan menjadi jembatan antar kelompok. Kalau individu sebagai pembentuk citra bangsa, contohnya bagaimana? Individu harus memiliki kepedulian sosial, etika dalam bermedia sosial, partisipasi dalam kegiatan masyarakat, dan banyak contoh konkret lainnya. Intinya, apa yang dilakukan suatu individu, baik di ruang publik maupun di digital, ikut membentuk bagaimana bangsa itu terlihat. Seperti dalam teori civic engagement, di mana rasa memiliki bangsa akan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan dan perlindungan negara. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih penjabaran yang sangat lengkap ya dari Ibu Clara Sinta ya. Nah, sekarang saya mau bahas tentang bela negara nih. Di era sekarang ini kan bela negara itu sering diidentikan dengan perang ya. Padahal bela negara itu tidak selalu identik dengan perang. Menurut Mbak Afifah, bagaimana Mbak bela negara yang tidak selalu diidentikan dengan perang itu bentuknya yang bagaimana? Oke Kak Feni, jadi ya bela negara itu nggak selalu identik dengan perang, dengan angkat senjata atau hal-hal yang berbau tentang militer kayak gitu ya. Jadi semua hal yang kita lakukan yang dilandasi dengan rasa cinta terhadap tanah air itu juga udah termasuk dari wujud bela negara itu sendiri. Contohnya nih kita sebagai ASN, sebagai pelayan publik itu dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada publik secara jujur, cepat tanggap, santun, dan gak diskriminatif, gak mandang agama, ras, kayak gitu, itu juga udah termasuk dalam wujud bela negara. Atau contoh lainnya nih, ancaman yang bersifat non-militer kayak hoax atau disinformasi, kita terdorong untuk menolak hoax itu sendiri. Caranya gimana? Dengan cross-check berita yang kita dapat, ini bener gak ya? Atau ini hoax atau bukan ya? Kayak gitu juga udah termasuk dari bentuk bela negara itu sendiri, Kak Feni. Terima kasih Mbak Afifah. Dengan menolak hoax ya Mbak, yang sekarang ini marak terjadi, berita-berita yang gak benar itu di internet udah banyak banget gitu ya Mbak ya. Iya benar. Oke, sekarang visualisasi itu juga berkaitan ternyata dengan identitas kebangsaan. Nah, saya mau tanya nih sama Mbak Anissa nih, menurut Mbak Anissa, dampak visualisasi bangsa terhadap identitas nasional itu apa sih Mbak? Oke, jadi benar sekali ya Mbak Feni. Jadi
visualisasi bangsa ini pun juga berdampak di identitas nasional kita. Menurut teori sosial identitas dari Touchwell dan Turner, identitas kelompok yang kuat akan meningkatkan loyalitas dan solidaritas. Jadi, ketika kita sering memvisualisasikan Indonesia secara positif, identitas kebangsaan kita pun juga akan semakin kuat dan rasa nasionalisme kita pun akan juga semakin meningkat. Jadi, semakin kita banyak memvisualisasikan, kita akan jadi negara yang kuat, bangsa yang kuat, dan bangsa hebat. Gitu Mbak Feni, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Nah, terakhir nih berdasarkan penjelasan dari keempat narasumber kita pada hari ini, mungkin ada beberapa pesan untuk para pendengar mengenai visualisasi bangsa. Pak Denny, silakan disampaikan pesan-pesannya untuk para pendengar. Ya, pesan untuk para pendengar ya terkait visualisasi bangsa. Negara kita Indonesia itu negara besar. Bukan hanya wilayah geografisnya saja yang besar, tetapi identitas yang hidup dalam pikiran dan hati kita pun juga harus kita pelihara dalam diri kita. Apa yang kita bayangkan tentang bangsa ini, itu akan menentukan apa yang kita lakukan ke depan untuk bangsa ini. Saya kira itu pesan singkat dari saya gitu. Oke, terima kasih Pak Denny. Jadi kita harus berpikir positif terus ya Pak ya, biar apa yang kita pikirkan untuk bangsa ini itulah yang akan terjadi menentukan nasib bangsa kita ke depan. Nah, terakhir nih Bu Clara Sinta, mungkin ada pesan-pesannya juga untuk para pendengar? Oke, baiklah. Jadi mengenai visualisasi bangsa ini sendiri, itu adalah suatu cerminan identitas, nilai, dan karakter unik Indonesia yang diwujudkan melalui keberagaman budaya, keindahan alam, serta semangat gotong royong dengan bertujuan memperkuat persatuan, kebangsaan nasional, dan rasa cinta tanah air di tengah kebinekaan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bu Clara Sinta. Nah, terima kasih atas penjelasannya untuk keempat narasumber kita pada pagi hari ini. Sobat Nusantara, mari kita visualisasikan Indonesia yang damai, adil, dan berdaya. Dan mari kita mulai membangunnya dari diri kita sendiri. Saya Feni Tiaradia selaku host. Sampai jumpa di episode berikutnya. Merdeka! Merdeka! Merdeka!